Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Nah, jadi apakah ada orang tua yang durhaka? Durhaka ya. Durhaka Mungkin kepada anak. Ya, ingat, bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Itu harus difahami, terutama kita orang-orang yang sudah punya anak ya. Nah, banyak sekali orang tua yang berdosa kepada anaknya, keliru terhadap anaknya. Ya, terutama keliru dalam pendidikan. Keliru dalam pendidikan. Ya, tapi harusnya pembahasan ini kita bahas di hadapan orang tua, jangan di depan anak. Ya, nanti kita diprotes sama anak, "Oi, Abi, kamu berdosa sama saya." Ya, tidak. Jadi harus dibahas di hadapan orang tua, bahwa harus kita sadari kita sebagai orang tua terkadang keliru dalam mendidik anak-anak kita. Cukup itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haditsnya yang masyhur ya, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah," atau "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tak satu pun yang terlahir di permukaan bumi kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani. Artinya apa? Anak yang lahir ini bersih. Kita yang mencoret di atasnya, kita yang membentuk. Begitu ya? Ya. Akhirnya rusaknya anak itu karena orang tua. Baiknya anak itu juga karena orang tua. Ketika anak salah pendidikan, dia menjadi rusak, cukup menjadi dosa yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya. Melalaikan pendidikan anak. Ya, sehingga dia mencari figur-figur yang tidak benar. Itu adalah kesalahan dan dosa orang tua. Nah, terlebih lagi dengan mendidik dengan cara kekerasan. Ya. Mendidik dengan cara apa? Kekerasan. Ingat, kekerasan dalam agama itu tidak dibenarkan. Yang dituntunkan kepada kita adalah lembut dan tegas. Bedakan antara keras dengan apa? Dengan tegas. Paham ya? Ya. Jadi ini butuh bagi setiap orang tua untuk belajar. Kita semua harus belajar. Ya. Yang jadi permasalahan sekarang, ikhwani fillah, ya, benar-benar terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat kita. Kenapa demikian? Karena ketika misalnya orang mau belajar, mau bawa mobil, dia harus kursus dulu belajar. Iya tidak? Tidak ada orang yang langsung, "Mari kuncinya." Ya. Langsung dinyalakan, tancap gas. Ya. Akhirnya apa? Ya. Yang paling sulit adalah menaikkan mobil dari got. Iya kan? Ya. Tidak ada yang seperti itu. Mau naik motor, belajar dulu naik motor. Ya. Mau mengoperasikan komputer, harus kursus dulu, kan begitu. Nah sekarang tidak pernah ada orang tua ketika dia mau menjadi orang tua kursus dulu sebagai orang tua. Ada tidak kursus orang tua sekarang? Iya. Akhirnya apa? Kita mendidik anak dengan cara otodidak. Iya. Kita mendidik anak apa adanya. Ini kelemahan kita saat ini. Iya. Padahal orang menikah, kalau sekedar menikah jamaah sekalian, ya semua orang bisa kan begitu. Kalau sekedar bikin anak, semua orang bisa, lalat juga bisa. Iya. Lalat saja tidak pernah sekolah, tidak pernah kursus, bisa. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah mendidik anak. Ini butuh ilmu, butuh pendidikan yang baik. Iya. Oleh karena itu dianjurkan bagi setiap orang yang ingin menikah, sebelum dia menikah harus belajar pendidikan anak dulu. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang merusak anaknya sendiri. Iya. Dia sendiri yang merusak anaknya. Cukup itu adalah dosa yang sangat besar. Paham ya? Iya. Kemudian terkadang orang tua durhaka terhadap anak. Karena apa? Tidak berlaku adil di antara anak-anaknya. Itu di antara kedurhakaan orang tua. Jelas? Iya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Ittaqullah
wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Harus adil di antara anak-anak. Jangan yang dipelajari hanya harus berlaku adil kalau poligami. Ya, bagaimana caranya bisa adil? Ini anaknya dulu, gimana bisa berlaku adil terhadap anak-anak kita? Iya. Yang tidak adil terhadap anak, ini adalah apa? Bentuk dosa orang tua, kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Berapa banyak jemaah sekalian, anak-anak ketika dia tumbuh dewasa, dia membawa luka pengasuhan sejak kecil. Ya, luka pengasuhan sejak kecil. Dalam istilah apa itu? Istilah kerennya sekarang apa? Inner child, ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Bugis ya bisa. Nah, jadi ada luka pengasuhan yang dia bawa dan ini merusak mental dia sampai dia dewasa. Itu apa? Keliru dalam pengasuhan. Dia merasa tidak adil orang tuanya ketika dia kecil dan seterusnya. Ini yang terpenting harus kita fahami. Nah, Allahu taala a'lam.